Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mau ikut bergabung untuk mendengarkan cerita kami berdua malam ini. Saya percaya malam ini semua yang ikut bergabung di sini kita punya satu kesamaan, yaitu sama-sama peduli dan concern sama dunia pendidikan seni di Indonesia terutama. Oke, pada kesempatan ini perkenalkan saya Ira, founder sekaligus tim kreatif Art Jam Session, bersama dengan Kak Siti Andriani, yang juga tim kreatif Art Jam Session. Kami ingin berbagi sedikit tentang komunitas kami, Art Jam Session, yang selama ini telah menjadi wadah pendidikan seni visual berbasis komunitas. Atau bahasa kerennya sih, sekarang yang lagi ngehits banget itu community-based art learning. Kebetulan sedikit background pendidikan formal saya dari dunia arsitektur, masih nyangkut-nyangkut di seni, terus ada interest ke seni lebih lanjut, akhirnya saya juga ambil pendidikan seni, khususnya di Art Cultural Management. Sedangkan kalau Kak Siti Andriani, Kak Andri aja panggilnya ya, Kak Andri ini dia dari dunia matematika. Nah, somehow nih ya, saya merasa dua dunia ini sangat beririsan sekali. Makanya mungkin sampai sekarang aku sama Kak Andri masih klop nih. Oke, bersama kita juga ada teman-teman AJS dari berbagai kota nih. Mungkin banyak yang belum gabung sekarang, tapi segera mungkin akan bergabung dari Jakarta, dari Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang Kota dan Kabupaten, dari Batam, Jogja, Singapura, dan Australia. Australia kayaknya off dulu, karena sekarang udah jam tidur. Tapi dia request nanti ada rekaman videonya. Terus ada juga teman-teman yang baru bergabung dari Indonesia pelosok sana Makassar. Pak Bambang udah masuk belum ya? Segera. Ada yang dari Nias juga, Belitung, dan ada teman lama saya nih, sobat saya sampai sekarang dari Malaysia, Bunda Ira. Oke, sebelum kita mulai ke AJS, aku mau ada sedikit background cerita tentang, sedikit aja sih, community-based learning. Community-based learning ini udah banyak banget dipakai di negara-negara luar sebagai sebuah wadah belajar yang menggunakan metode, dia bisa informal atau formal atau kombinasi keduanya. Nah, wadahnya ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas masyarakat di sekitarnya. Entah itu Nah, apa sih syarat community based learning untuk bisa sustain gitu? Yang pertama itu sebisa mungkin mengutamakan praktek atau ilmu praktis. Jadi semua ilmu-ilmunya itu nggak usah terlalu banyak teori, tapi lebih banyak praktek karena itu yang dicari orang. Terus harus memiliki kesamaan nih. Kesamaan ini bisa dalam hal lokasi, skill atau pengetahuan yang ingin digali, terus persamaan filosofi dan lain sebagainya. Terus harus juga mempunyai nilai problem solving. Jadi problem solving ini untuk masalah-masalah yang nyata di masyarakat ya. Terus kemudian juga syarat berikutnya harus ada yang namanya kontribusi yang tinggi antar sesama peserta, dan yang terakhir kolaborasi yang tinggi antar peserta di dalam komunitas itu sendiri. Intinya sih ya, kalau mau dipersingkat, jadi find the real problem dulu nih, terus make it real, terus di brainstorm, didiskusikan, akhirnya cari tahu apa yang paling matters banget gitu di community itu, yang paling penting. Terus make it relevant lah, intinya make it relevant yang supaya itu bisa berfaedah intinya. Dan terakhir make an impact, jadi do something about it. Segera lakukan sesuatu lah, kalau kira-kira udah punya ide nih, udah tahu permasalahannya apa, udah tahu idenya apa, just do something about it gitu. Kalau di Indonesia ada beberapa community-based learning yang sampai sekarang aku masih amazed banget, dan dia masih sangat in banget ya. Yang pertama Indonesia Berkebun. Dia udah punya banyak cabangnya banget di kota-kota di Indonesia. Awalnya dari satu kota doang sih, di Jakarta waktu itu. Terus Peca Kuca ini bukan pendidikan apa ya, jadi kayak sharing tentang apa aja sih, tentang seni, tentang entrepreneurship, tentang apa aja. Terus tapi dia punya konsep 20 by 20, jadi 20 slide dalam waktu 20 menit. Dan ini diadakannya setiap minggu. Sekarang mungkin setiap bulan ya. Dan ini udah ada di banyak kota di negara-negara. Termasuk di Singapura juga ada. Di Malaysia juga masih ada kayaknya. Oke, lanjut.
Community based art learning. Nah, ini nih di sini saya mau cerita tentang pembelajaran seni berbasis komunitas. Jadi pendidikan seni berbasis komunitas ini sebetulnya sudah mulai populer di negara-negara Eropa sejak awal tahun 1900. Waktu itu awalnya sebagai fasilitas pendidikan seni dan keterampilan yang menjual dan dapat menghasilkan buat para imigran waktu itu. Intinya sih pemerintah mau mengurangi pengangguran, jadi mau mendidik masyarakatnya supaya bisa punya skill lah gitu. Skillnya ini berhubungan dengan art tapi jenis keseniannya pun yang masih sifatnya aplikatif. Kayak contohnya pottery atau gerabah, terus glass art, waktu itu kan masih populer banget tuh. Knitting, crochet, sewing, terus perabot-perabot dekorasi lain-lainnya yang sejenis itu. Terus baru pada akhir tahun 1960 mulai banyak seniman-seniman nih di seluruh dunia yang merasa peduli dan mau mulai mendirikan fasilitas belajar seni yang gratis. Ini sih sebagai respon mereka ya, timbal balik bagi masyarakat. Nah, gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan memanusiakan seni dan menyenikan manusia. Inti tujuan dari si gerakan ini supaya semakin banyak orang dapat akses pendidikan dan pengetahuan seni, terus untuk membuka wacana nih bahwa pendidikan seni itu bukan cuma untuk kalangan orang berbakat aja loh. Terus pendidikan seni itu bukan cuma untuk orang yang mampu secara finansial aja loh. Terus selain itu juga seni budaya ini juga nggak cuma bisa kita jumpai di museum atau institusi seni aja, tapi di semua ruang-ruang yang emang ada di sekitar kita, yang even lebih dekat dari kehidupan sehari-hari setiap manusia. Ini ada satu contoh proyek yang mau saya kasih lihat, proyek Mourinho namanya, di Rio de Janeiro. Proyek ini dimulai tahun 1997. Yang mulai itu seorang anak usia 14 tahun. Dia tinggal di Rio dan dia merasa tergugah karena melihat seni arsitektur di Rio waktu itu. Terus dia mulai bereksperimen sendiri tuh di belakang rumahnya dia, dibantu sama orang tuanya. Nah, terus lama-lama banyak orang di masyarakat yang melihat karyanya dia kan. Terus mulai tertarik, oh gimana cara bikinnya, ini tujuannya untuk apa, segala macam gini-gini. Akhirnya semua orang di satu area itu jadi ikutan bikin, dan itu jadi kayak semacam community base di di areanya dia. Terus yang justru sekarang malah jadi destinasi turis mancanegara di Rio. Itu salah satu contohnya. Terus akhirnya aku mau cerita tentang komunitas kita, Art Jam Session atau disingkat AJS. Kenapa namanya ini ya, saya juga lupa. Mau yang simple aja sih sebenarnya. Nah, komunitas ini kita mulai sejak Agustus 2017. Waktu itu lokasinya kayak begini nih, situasinya ngemper gini di sebuah taman di Bintaro Exchange Mall di Tangerang Selatan. Pesertanya dulu jumlahnya sekitar 25 anak, kurang lebih. Termasuk anak bayi di pangkuan saya tuh, yang sesekali minta menyusui di sela-sela saya memaparkan materi ke anak-anak. Settingannya ya kayak begini. Masih bayi. Nah, tujuan awalnya dulu itu sebetulnya aku ingin gini, sebetulnya gini, waktu itu saya punya anak umur 6 tahun, waktu itu umurnya 6 tahun, Max, anak pertama. Terus anak ini senang banget kan sama yang namanya art, karena dia sering ngulik-ngulik atau dia sering lihat aku, mungkin aku juga nggak tahu. Terus aku mikir waktu itu, aku kan punya pengetahuan seni nih, aku mau share ke anak aku, tapi sayang banget nih kalau isi kepala yang segini banyak cuma dikonsumsi sama anak saya aja. Jadi aku mikir kayaknya seru juga kalau anak-anak bisa saya kumpulin, terus bisa sekalian berinteraksi, berkegiatan bareng sama anak saya, terus berkegiatan seni bareng-bareng gitu intinya. Nah, tapi waktu itu saya belum menyadari ya betapa rendahnya pendidikan seni di sekolah-sekolah formal maupun informal untuk anak-anak di Indonesia. Terus saya juga masih belum menyadari banget betapa pemikiran dan ekspektasi orang-orang juga sangat tinggi banget terhadap seni. Yang menurut saya seni itu harusnya untuk siapa aja. Art is accessible, art is affordable. Sedikit background, keluarga kami keluarga diaspora, jadi kita sering berpindah Singapura, Tangerang, Indonesia.
Terus kebetulan opsi homeschooling untuk anak-anak juga jadi pilihan utama kami, bukan karena kami sering bolak-balik ya, itu kita putuskan bahkan sebelum kita sering bolak-balik. Nah, jadi saya benar-benar buta akan dunia pendidikan formal di Indonesia. Yang saya ingat ya, zaman SD dulu itu pelajaran kesenian bikin 2 gambar gunung, terus sawah di bawahnya, terus ada matahari di atasnya. Benar-benar yang tidak berkesan menyenangkan sama sekali lah. Terus selama kita ngewarnainnya tuh di dalam garis, terus warnanya benar, gunung hijau, terus langit biru, matahari kuning, tahu-tahu nilai 8 gitu. Nah, balik ke Nomaden. At some point waktu itu, pada saat kita sudah mulai melakukan beberapa sesi, kita menghadapi masalah nih, karena di beberapa waktu aku kan mesti balik ke Singapura kan. Nah, selama ini yang mengisi materi kan aku tuh. Terus, tapi gini, jadi ada problem nih. Siapa yang menyampaikan materi selama aku nggak ada di Tangerang? Sementara teman-teman semua masih sangat antusias dan bersemangat. Mereka mau AJS ini tetap ada, tetap berjalan walaupun tidak ada saya. Nah, di sini saya merasa sustainabilitas komunitas kami sangat diuji ya. Untungnya saya bertemu dengan teman-teman yang mereka punya tekad yang sangat kuat. Jadi akhirnya kami sepakat, oke, kita bergantian mengisi materi untuk sesi art jam session gitu. Jadi art jam session tetap ada walaupun saya sedang di Singapura. Dulu belum kepikiran sih bikin sesi online Zoom kayak sekarang ya. Sekarang kan kita udah pakai online AJS. Nah, ini opsi terakhir aja karena harus menyelesaikan menyesuaikan dengan the new normal kita nih. Nah, waktu itu solusinya teman-teman AJS bergantian ngisi materi. Aduh, saya senang banget karena mengetahui teman-teman ini ternyata sangat antusias gitu dan sangat bersemangat. Nah, akhirnya mulai deh tuh satu tenaga pengajar bertambah ya kan. Di sini ada Kakak Andri. Nah, dari sini juga nih saya sebenarnya udah bisa mulai menerawang nih waktu pertama kali Andri mau bersedia mengisi nih, saya sudah mulai menerawang bahwa irisan dunia saya dengan Kak Andri sangat-sangat sangat-sangat kuat. Nah, jadi berkat dari Kak Andri ini semua teman-teman mulai terinspirasi. Bahkan inspirasinya itu menular juga nih ke anaknya, yaitu Afra. Afra juga suka share juga. Waktu itu kita masih sering berpindah-pindah lokasi ya, karena ya seperti yang bilang tadi kita masih belum jelas keberadaannya status tempat kita di mana. Jadi kadang berpindah ke taman, kadang ke rumahnya siapa gitu. Tergantung ketersediaan teman-teman. Nah, baru pada April 2018, akhirnya nih kita difasilitasi ruangan sama The Exchange Mall. Mungkin mereka juga juga yang ngeliat kita, ngapain sih nih suka rame-rame ngumpul-ngumpul di taman. Terus nggak jelas rame-rame, anak-anaknya lari-lari ke sana kemari gitu kan. Terus akhirnya kita dikasih lah ruangan di dalam mall. Semi outdoor sih dia, jadi di balkon gitu. Tapi udah ada kursi dan meja. Wah, pokoknya itu mewah banget lah buat kita saat itu. Yang dari ngemper di rumput, tiba-tiba dapat meja dan kursi, kayaknya aduh bersyukur banget, alhamdulillah banget. Nah, terus dari situ mulai nih teman-teman mulai merasa nyaman dari suasananya gitu kan. Terus anak-anak juga mulai merasa kenal satu sama lain, terbiasa satu sama lain. Terus dari situ mulai banyak teman-teman yang ikut sharing juga. Jadi nggak cuma 1-2 teman-teman aja yang sharing materi, tapi banyak juga yang lainnya yang ikut berpartisipasi. Aku kasih lihat fotonya ya. Terus banyak juga sih yang awalnya tuh kayak ragu-ragu gitu, terus malu atau nggak pede atau merasa takut salah gitu kan. Nah, tapi di sini aku juga berusaha untuk ngingetin ke teman-teman bahwa nggak apa-apa kok, maksudnya saya ini termasuk orang yang berprinsip makin banyak kita berbagi ilmu, makin kita banyak juga belajar gitu. Nah, jadi karena belajar juga sepanjang hayat, jadi ya udahlah kita berbagi aja terus sepanjang hayat gitu. Nah, ini Kakak Niki juga berbagi. Nah, ini Anita yang sharing. Terus Kak Andri lagi, jangan bosan-bosan lihat Kak Andri ya. Kak Lena dulu sempat jadi tim kreatif AJS, tapi punya kesibukan lain sekarang jadi
sudah tidak lagi. Terus ini nada, pokoknya satu persatu sudah mulai pede lah gitu, sudah mulai pede untuk berbagi, untuk sharing. Dan ini saya nggak mematok sharing, oke, materi ini, enggak. Jadi terserah mereka mau sharing apa, mau sedalam apa materinya, mau apa namanya, seringan apa materinya, is okay. Yang penting anak-anak kita ketemu, berkegiatan seni, that's it. Gitu. Terus lalu abis itu ada challenge baru nih. Saya percaya kalau kita dikasih challenge baru artinya kita mau naik level. Jadi banyak teman-teman yang berkomentar, aduh saya mau sharing materi tapi nggak tahu materi seni sama sekali, gimana dong gitu. Terus ada juga ditambah, aku kan mulai publikasi tuh di medsos tentang kegiatan kami di IG, di Facebook gitu. Terus mulai banyak teman-teman yang mulai bertanya, kapan bikin AJS di tempat kami gitu. Nah, akhirnya kami membuat solusi nih. Kami bikin modul AJS sesederhana mungkin ya. Jadi ini bersifat open-ended, sesuai kebutuhan aja. Terus tingkat kesulitannya juga bisa disesuaikan. Mau sedalam apa yang disampaikan, mau sesederhana apa yang disampaikan, mau langsung kegiatan bebas, mau pemaparan materi dulu bebas. Pokoknya udah ada modulnya. Teman-teman yang siap untuk mau memaparkan modul ke anak-anak, yuk. Nanti aku kasih materinya, kalau mau bertanya silakan, kita berdialog dulu, berdiskusi dulu, terus habis itu ya udah satu persatu mulai bertumbuh tuh. AJS ada di Batam, ada di Jogja, ada di Jakarta Barat, Tangerang Kota dan Kabupaten, terus di Singapura juga sempat ada, terus bahkan di Australia sekarang. Dan aku berharap semoga teman-teman yang baru bergabung malam ini pun bisa mulai menumbuhkan AJS baru di kota kalian masing-masing. Gitu. Nah, bagaimana material pembelajaran di AJS? Ini aku akan jelaskan. Menurut persepsi kami berdua, proses AJS itu merupakan sebuah siklus yang terus berulang. Jadi mulai dari ada tiga step nih, 3 step yang terus bercycle ya, bersiklus berulang terus. Yang pertama observasi, terus expression, dan appreciation. 3 ini yang menurut aku penting banget untuk ada di dalam art education, apapun itu bentuknya ya, mau komunitas kayak mau formal mau apa. Oke, aku akan jelaskan satu. Yang pertama observasi. Observasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan anak-anak pada saat pemaparan materi. Materi di sini untuk modul art education aku bagi jadi 5 kelompok yang utama. Yang pertama itu basic art elements, yang kedua basic art principles, terus yang ketiga basic art history, terus ada art movement and styles. Di sini kita memaparkan tentang aliran-aliran dalam karya seni. Terus ada juga influential artists or artworks. Jadi semua seniman dan karya seni yang berpengaruh di dunia ya. Dan diakui itu seluruh dunia, itu kita angkat juga. Terus untuk anak-anak observasi. Nah, basic art elements apa aja, principles apa aja, art history apa aja, itu teman-teman AJS semua sudah melalui beberapa cycle. Dan ini menurut aku penting ya, cycle yang terus berulang. Karena walaupun materinya sama, tapi kita biasanya suka ngasih kegiatan yang berbeda gitu. Jadi materi tentang dots nih, misalnya tentang titik. Materi ini mungkin diulang-ulang lagi setelah habis satu cycle, diulang lagi dots dengan materi yang sama gitu. Tapi kegiatannya berbeda. Nah, aku percaya setiap orang itu kan punya kemampuan menyerap informasi itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kita ulang-ulang terus itu materi, mungkin pada saat pertama dibahas, pertama dipaparkan, hanya ditangkap 5%, terus berikutnya 10%, berikutnya 15%, akhirnya jadi 100%, saling memenuhi, melengkapi, sehingga jadi satu ilmu yang utuh yang bisa diterima oleh seseorang. Nah, disinilah kenapa aku insist banget bahwa pendidikan seni itu ya harus bersiklus, harus terus sustain gitu. Oke, lanjut. Ekspresi ini erat kaitannya dengan kegiatan berkarya. Jadi di AJS itu sebetulnya ya pada saat aku bikin slide ini, aku baru menyadari bahwa wow, anak-anak AJS itu ya materinya sama kayak
kalau mereka itu sekolah di sekolah formal fine arts gitu. Jadi semua teknik, semua media, semua apa namanya basic art itu mereka tuh udah dapet sebetulnya. Iya, walaupun mungkin nggak sedalam kalau mereka ikut mata kuliah ya. Tapi on the surface mereka udah dapet materinya. Dan kalau mereka punya inisiatif tinggi, mereka pasti langsung googling, cari sendiri gitu kan. Nah, walaupun mungkin sedikit-sedikit seiring dengan cycle yang terus berulang, mereka akan dapat informasi baru lagi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada teknik-teknik yang sudah kita pernah paparkan ke anak-anak. Pointillism, scribito, terus hand painting, finger painting, collage, foto montage, dan lain sebagainya bisa dibaca. Bisa dilihat juga foto-fotonya, kegiatan teman-teman. Terus media and supports, kita udah ngajarin juga memaparkan mereka dengan berbagai media, berbagai supports. Terus ada bahan dan alat, macam-macam juga. Ini waktu kita belajar Braille waktu itu tentang basic art, elemen, tekstur. Tekstur sama dot kan? Ya, nah ini penggunaan material hot glue gun. Untuk beberapa anak-anak masih baru, untuk beberapa yang sudah besar mungkin sudah oke. Ini waktu kegiatan fun art nih. Waktu itu nggak ada materi art yang disampaikan sama teman. Waktu itu siapa sih yang? Memoy ya, Memoy. Nah, ini ya fun art aja. Pokoknya kita datang berkegiatan. Yang penting nih tangan mengulik aja terus gitu. Terus ini apa ya ini? Ini materi apa? Pattern ya. Ini waktu stippling. Ini message in the bottle. Ini juga fun art. Ternyata kita udah banyak banget loh kegiatannya. Terus viewfinder, bikin viewfinder. Waktu itu Mobius Sculptor sama Andri ya. Stippling dan lain sebagainya. Oke. Terus next, yang terakhir, siklus yang juga penting menurut aku adalah apresiasi karya atau art appreciation. Art appreciation ini merupakan proses yang sangat penting untuk diasah. Ini baru aku mulai gali pada tahun kedua sih. Tahun pertama tuh belum, karena aku belum pelan-pelan baru menemukan formulasi yang penting nih untuk anak-anak. Nah, art appreciation ini semenjak dini sebetulnya sangat penting banget. Jadi ini sebagai proses seseorang untuk menyadari nilai-nilai yang terdapat pada sebuah karya seni. Nah, nilai-nilai ini banyak banget aspeknya. Tapi yang perlu aku tekankan di sini, perlu aku garis bawain di sini adalah bahwa tujuannya apa sih untuk kita belajar untuk mengapresiasi karya. Yang pertama itu untuk mengerti cerita di balik seni itu tersebut gitu. Misalnya ada asalnya dari mana, terus periodenya kapan sih gitu, terus teknologinya waktu itu dipakainya apa, terus materialnya apa, terus settingannya apa dan lain-lain gitu. Jadi banyak eksplorasi dari situ kan. Terus untuk mengasah empati juga. Jadi pada saat kita melihat atau mengobserv sebuah karya seni, kita mencoba memposisikan diri kita di perspektif si pembuat karyanya. Terus permasalahan apa yang terjadi waktu itu, apakah dia lagi di masa peperangan, di masa dia lagi sakit atau apa, atau dan personal influence dari situ. Terus apresiasi karya ini juga penting untuk membuka mindset seseorang. Jadi membuka wawasan dan pemikiran bahwa hal-hal yang berbeda atau yang baru itu nggak selalu buruk gitu, nggak selamanya buruk. And it's okay to be different gitu kan. Jadi penilaian sebuah karya seni itu bersifat subjektif dan objektif. Makanya aku bilang it's okay to be different, karena secara subjektif seseorang akan mengapresiasi karya seni itu tergantung dari personal taste-nya dia, sama preferensinya dia tentang apa sih keindahan itu gitu, apa sih sesuatu yang membuat dia merasa indah dan merasakan keindahannya dan merasakan kenyamanannya pada saat dia mengobserv sebuah lukisan, dan itu sangat subjektif, setiap orang berbeda-beda. Terus dia juga bisa bersifat objektif, jadi bisa kelihatan tuh kan kita punya materi basic art element, basic art principles. Nah itu kita coba observe di sebuah karya seni, terus kita telaah nilai-nilai tersebut, terus menjadi unsur-unsur objektif untuk kita menilai karya seni. Nah, ini beberapa kegiatan kita yang mengulik beberapa seniman. Waktu itu kita mengobserv beberapa seniman waktu itu.
Terus kita juga mencoba membuat karya seni dengan metode dan teknik yang si seniman itu lakukan. Ini ada beberapa. Nah, apresiasi ini juga aku coba tanamkan ke anak-anak bahwa kita harus mengapresiasi karya seni orang lain, mau mau bagaimanapun bentuknya gitu. Walaupun itu tidak membuat kamu merasa tergugah atau apa, tapi kita tetap harus apresiasi. Karena yang pertama, di situ dia ada effort dia untuk mengerjakan sesuatu. Terus di situ juga ada proses. Effort dan proses ini yang paling penting dalam berkarya seni. Bukan cuma resultnya aja, nggak cuma hasil akhirnya yang penting, tapi proses dan effort. Dan itu harus kita hargai. Aku berusaha untuk mulai menanamkan ini ke anak-anak. Nah, ini beberapa kegiatan kita mendisplay dan memperlihatkan karya seni anak-anak nih. Jadi setiap kita selesai berkegiatan biasanya kita mendisplay karya teman-teman. Terus kita semua berkumpul, terus mengobserv semua karya-karya teman-teman, saling melihat karya masing-masing. Terus di beberapa kesempatan pun kita juga berusaha untuk mengengage teman-teman untuk karya seni seniman yang ini ya, yang terkenal. Terus di beberapa kesempatan kita mencoba untuk mengajak mereka mempresentasikan atau menceritakan tentang karya seni yang sudah mereka buat. Di sini, oke. Terus penilaian akan sebuah karya seni ini sifatnya juga dua arah ya menurut aku ya, karena kami mengencourage teman-teman AJS untuk belajar mengapresiasi dan merasa diapresiasi terhadap karyanya masing-masing. Jadi gimana sih cara kita menumbuhkannya? Yaitu tadi yang aku jelasin, kita mendisplay hasil kegiatan mereka, terus teman-teman berkomentar, teman-teman memberi masukan atau kadang memuji kalau emang itu menggugah perasaannya mereka. Nah, dengan begini diharapkan dapat menimbulkan perasaan bangga, terus lebih percaya diri si anaknya itu gitu. Jadi lebih pede dianya. Nah, seniman-seniman dan karya seni yang terkenal, contohnya ini Jackson Pollock number 5 1984. Kalau dinilai diapresiasi dengan secara ekonomi, lukisan Jackson Pollock ini seharga 120 miliar dolar. Nah, US loh ini ya, dolar US. Sebetulnya apa sih yang bikin sebuah karya seni itu bisa bernilai MM-an gitu, bisa bernilai besar banget. Jadi gini, kalau dulu di sekolah seni formal itu art appreciation itu jadi satu mata kuliah khusus ya. Jadi bayangin selama 6 bulan itu belajar tentang art appreciation. Nah, jadi emang untuk menentukan nilai sebuah karya seni itu nggak sembarangan. Nah, beberapa faktor estetika itu diidentifikasikan dari adanya variabel. Nah, variabel ini banyak banget. Ada yang misalnya boredom, variabel boredom, kebosanan, terus nilai surprise value-nya dia, terus familiarity-nya, keakraban karyanya itu. Jadi pada saat orang melihat karya itu, dia merasa relate nggak gitu dengan karyanya itu. Terus kebaruannya, nilai kebaruannya, ada sesuatu yang baru nggak sih dari karya seninya itu, entah teknologinya kah, atau materialnya kah, atau tekniknya gitu, atau cara dia membuat, dan lain sebagainya. Terus ada juga variabel yang lain yaitu nostalgia, kenangan. Jadi apakah pada saat seseorang melihat karya seni itu ada sedikit memorinya dia yang tergugah karena melihat karya itu. Nah, secara baku ada beberapa metode perumusan untuk menentukan itu. Kayak sebelumnya aku jelasin dulu nih. Ini karyanya Mark Rothko, Violet. Oh, ini lebih mahal lagi. Iya, yang Andri share di Facebook itu nggak seberapa dibanding yang ini 154 miliar loh. Terus ini karyanya Pablo Picasso, senilai 170 juta dolar. Terus ini karyanya Pollock yang lain, senilai 178 juta. Ini apa namanya, kalkulasi tahun lalu ya. Tahun ini aku belum cek, tapi ini tahun lalu. Ini
William de Kooning 299 juta. Judulnya Interchange. Terus kenapa sih dia penting? Karena beberapa lukisan itu ada yang emang dia tuh punya nilai kayak misalnya yang ini ya. Bentar. Nah ini kayak ini Jackson Pollock ini termasuk salah satu tokoh yang pioneer di abstrak expressionism. Nah karena saking dia jadi pionirnya itu karyanya itu kayak semua orang mau punya karyanya dia. Jadi kayak itu hukum ekonomi ya. Banyak demand jadi harganya juga lebih mahal. Nah, semakin banyak yang mau semakin tinggi nilai jualnya. Terus ini yang so far tahun lalu loh. Ini list tahun lalu ya. Yang paling mahal. Karya seni yang paling mahal di seluruh dunia sepanjang masa. Karyanya siapa lagi kalau bukan Leonardo da Vinci. Salvator Mundi. Dia dibanderol harganya 420 million nilainya. Per tahun lalu. Tahun ini aku nggak tahu. Belum cek lagi. Nah, kayak yang aku bilang tadi, variabel-variabelnya itu banyak banget. Nah, ini salah satu metode perumusan. Jadi ya, itulah kenapa aku bilang dunia seni, dunia aku sama Andri itu irisan banget, bayangin. Untuk menentukan value sebuah lukisan aja tuh perlu rumus yang kayak begini, coba keriting nggak sih ngelihatnya? Nah ini tuh, ini yang aku cerita tadi variabelnya tuh banyak banget. Nah ini ada beberapa bisa dibaca sendiri lah. Ini salah satu aja loh ya, salah satu metode perumusan. Bagaimana cara membandrol harga sebuah karya seni. Nah, nilai-nilai variabelnya ini pun nggak sembarangan orang bisa masukin. Jadi ada yang namanya kerjaan konsultan karya seni yang tadi dibilang Kak Andri di Facebooknya dia. Sebetulnya art appreciation ini mata kuliah yang paling seru banget loh dulu. Tapi kita bahas nanti lah lebih lanjut ya. Ini perlu sesi khusus ini yang lebih dalam. Karena sangat menarik. Oke, nah lanjut. Di sini dari rumusan si art education modul kita yang udah kami buat itu harus ada impact dong. Jadi buat apa kita capek-capek berkegiatan gitu kan? Buat apa kita capek-capek membuat modul pembelajaran tapi no impact. Nah di sini art impact itu penting banget. Nah karena menurut aku ya. Kegiatan seni itu, kegiatan berkarya seni itu adalah sesuatu yang holistik menurut aku. Nah, art impact-nya itu ada di 3 sektor yang menurut aku saling saling membangun satu sama lain lah. Nah, ini bisa dia bergerak ke segala arah, terus akhirnya berkembang bersama-sama. Bisa juga dia kayak kuat di satu sisi gitu loh. Makanya aku bikin di sini ininya segitiga. Ke segala arah. Nah, yang pertama itu proses tumbuh kembang dalam hal motorik. Terus yang kedua juga karakteristik dan yang terakhir akademik. Nah, apa art impact di segi motorik untuk anak-anak? Ini berhubungan dengan fine motor skill. Fine motor skill akan mensimulasi visual motor skill atau yang kita kenal dengan eye-hand coordination. Di sini aku mencoba untuk encourage parents untuk pada saat kegiatan AJS itu sebisa mungkin semindi mungkin intervensi. Jadi biarkan anak bereksplorasi sendiri, biarkan tangan-tangan itu berkreasi sendiri. Terus kalau bisa kita nggak berkomentar apa-apa, nggak memberi instruksi apa-apa, tapi biarkan mereka bereksplorasi sendiri aja gitu. Nah, berkegiatan atau mencipta sesuatu itu pada dasarnya merupakan kebutuhan alamiah manusia. Jadi dengan sendirinya anak akan belajar lah intinya gitu. Nah, organ tangan ini sebetulnya ya itu alat paling utama dalam proses menciptakan. Nah, ini tangan ini sering disebut juga dengan the outer brain atau the mirror of the soul. Jadi setiap gestur kita tuh dari tangan itu benar-benar punya makna yang berbeda. Nah, setiap sentuhan tangan itu memberikan pesan kognitif ke otak kita. Nah, dengan bereksplorasi banyak ke berbagai permukaan, berbagai media, berbagai berbagai material itu akan mengasah kemampuan otak memproses informasi, dan menurut aku ini penting banget untuk tumbuh kembang anak-anak
Oke, teknologi ya. Sekarang itu anak-anak udah sering terpapar banget sama yang namanya teknologi, tinggal klik, swipe, slide gitu kan. Bandingin sama kegiatan yang benar-benar analog, menggunting gitu kan. Terus ngelem, melipat. Nah, dari karya seni yang ini aja nih, yang anak-anak bikin, coba ada berapa kegiatan motorik yang terkandung di dalamnya gitu. Terus mengukur juga dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh kegiatan yang sudah dikerjakan oleh anak-anak yang benar-benar membutuhkan keterampilan tangan yang apa namanya sangat spesifik. Oke, terus selanjutnya proses tumbuh kembang atau karakteristik. Nah, di sini oke lah, karakteristik ini terkait soft skills. Seperti kita tahu bersama, beberapa 21st century skills yang diperlukan banget nih. Dan ini dipertegas banget loh dengan situasi sekarang, which is the new normal, di mana ini benar-benar diuji banget nih critical thinking-nya, communication-nya, collaboration, dan creativity. Tapi di AJS ini ada hal-hal lain yang aku sama Kak Andri coba untuk apa namanya angkat, kayak misalnya attitude, gimana cara kita berattitude pada saat berkarya seni gitu kan. Percuma kalau seseorang itu suka berkarya seni tapi dia nggak punya attitude. Terus ada self confident, kita coba membangun kepercayaan diri mereka dengan dia berkarya seni, terus mempresentasikan, terus merasa bangga dengan dirinya sendiri gitu kan. Terus empathy, terus persistence. Jadi gimana mereka berusaha tuh apa namanya berusaha untuk menyelesaikan karya seninya itu sendiri tanpa dibantu siapa-siapa. Terus passion, creative thinking, dan yang terakhir collaboration. Ini semua kerasa banget di AJS. Terus lanjut, yang terakhir proses tumbuh kembang di akademik. Impact-nya AJS itu di akademik. Nah, ini ada satu buku yang aku pernah baca nih, Arts with the Brain in Mind, Erik Jensen. Menurut Erik Jensen ini, dia ini seorang ahli apa namanya neuroscience ya dan pendidikan. Nah, di bukunya ini dia menyatakan bahwa segala bentuk pembelajaran dalam pendidikan seni itu dapat mengasah ketajaman indera tubuh, kognitif, motorik, dan emosi. Yang kesemuanya itu merupakan kekuatan utama yang diperlukan dalam proses pembelajaran di berbagai bidang ilmu. Nah, ini diperkuat lagi sama penelitiannya Judith Burton. Dia profesor di Art Education Research di Columbia University. Dia menyatakan bahwa proses belajar ilmu sains, matematika, dan literasi itu sangat membutuhkan kreativitas dan imajinasi dan kognitif yang tinggi. Nah, kemampuan-kemampuan ini, kreativitas, imajinasi, kognitif, itu bisa diasah melalui pendidikan seni yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan kuncinya nih, harus bercycle terus berarti ya. Continue. Iya, cocok. Sustainable. Sustainable, betul. Nah, dan tentunya masih banyak juga referensi-referensi lain yang mendukung teorinya dia. Oke, nah di sini aku mau menekankan bahwa ini misi kita nih, misi AJS. Kita mau bikin art accessible, art affordable. Karena saya sendiri termasuk yang percaya bahwa art is everywhere, even closer than we ever imagine gitu. Everywhere is art, art is everywhere, dan dia menyentuh berbagai bidang ilmu lain. Apa namanya, di segala aspek, kayak misalnya di history, all cultural, geography, terus bahasa, science, terus biology, beliefs, kepercayaan ya, atau religion, terus sosioekonomi, terus teknologi, politik, dan terakhir math. Tentunya Kak Andri. Dipanggil terus nih. Ayo, nah, ini misi kita, misi AJS. Kita mau bikin art accessible dan affordable. Gimana caranya? Jadi kita bikin semua kegiatan itu simple, terus materialnya juga nggak yang mahal, nggak yang susah. Terus intinya sih sebetulnya mengasah aja, mengasah, memperbanyak apa namanya pengalaman visual seni terhadap seni. Karena menurut aku pengalaman visual ini penting banget kalau apa namanya kita mau mengerti tentang seni itu apa, atau kita mau mengerti seni ini tentang apa sih, karya seni itu berbicara apa sih. Nah, penting banget, semakin banyak pengalaman visual, maka akan semakin mudah kita mengenali. Nah, ini beberapa karya seni yang
aku bisa hubungkan dengan bidang ilmu lain yang tadi aku sebutin. Beberapa aja sih, aku nggak sebutin di semua ini ya. Ini Lascaux, ini seni apa namanya painting di dalam gua di sebuah desa di Montignac, France, di southwestern Prancis. Di estimate usianya ini sekitar 17.000 tahun si lukisan ini. Nah, dari lukisan ini di goa ini ya ada sekitar 600 lukisan yang memenuhi tembok dan dindingnya, pokoknya semuanya di sebuah goa itu dipenuhin sama lebih dari 600 lukisan. Dari lukisan ini kita jadi bisa lihat gimana kehidupan zaman Paleolithic waktu itu. Mostly large animals yang digambar tuh semua binatang-binatang besar. Taunya besar dari mana? Karena ada pembandingan proporsi di situ. Jadi di beberapa lukisan ada gambar binatang besar, terus di sebelahnya ada manusia, manusianya kecil gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa oh, binatang di zaman itu mostly large animals. Ada juga terus beberapa gambar tumbuh-tumbuhan, terus senjata, terus perkakas rumah tangga dan lain-lain. Karya ini resmi ditetapkan sebagai salah satu UNESCO World Heritage Sites di tahun 1979. Terus yang berikutnya, ini Guernica, karyanya Pablo Picasso 1937. Lukisan ini ukurannya lumayan besar ya, 3,5 meter kali 8 meter, 7,8 meter, 7,8 meter lah, hampir 8 meter. Nah, ini salah satu best work-nya Picasso yang tidak mengandung unsur wanita saja. Ada unsur wanitanya juga situ, tapi nggak itu yang berusaha dia tonjolkan. Nah, ini merupakan rekaman peristiwa bersejarah di Guernica semasa Perang Sipil Spanyol kala itu. Kalau orang melihat langsung lukisannya, sangat terasa ya suasana violent-nya itu, terus apa sih kayak suffering, desperation dan lain-lain, kayak itu tuh mengacak-ngacak emosi siapapun yang melihat lukisan itu gitu. Terus lanjut The Last Supper, karyanya Leonardo da Vinci tahun 1948. Lokasinya ada di Milan, Italia. Ini sebenarnya karya fresco loh. Jadi fresco tuh apa namanya? Glass painting ya, glass painting. Ukurannya 4,6 meter kali 8,8 meter. Huge, sangat besar sekali. Nah, yang membuat dia spesial waktu itu ini menggambarkan bahwa kala itu apa namanya? Masih pada saat lukisan ini dibuat ya, itu gambar-gambar religius itu masih sangat mendominasi di masa itu gitu. Nah, terutamanya itu apa namanya? Si De La Sabre ini yang menggambarkan apa namanya perjamuan malam terakhir Yesus sebelum Yesus disalib. Nah, yang uniknya lagi karya ini ya, ini kan karyanya ini di kayak semacam itu tuh kayak apa sih ya, kayak hall, bukan hall juga tapi bukan gereja juga tapi apa ya, pokoknya ya sebut aja hall lah ya. Nah, si lukisan ini kan ada di bangunan itu ya. Nah, bangunan ini tuh survive 2 kali musim perang. Yang pertama waktu perang Napoleon, lukisan ini survive. Sama sekali nggak tersentuh. Terus habis itu, pas waktu World War II pun juga dia survive. Padahal bangunannya itu udah yang runtuh sana-sini gitu, tapi somehow lukisan ini tetap survive gitu. 2 kali perang, dia 2 kali survive juga. Sangat inspired. Misterius. Itulah sampai sekarang lukisan ini masih jadi kayak religious destination lah ya. Terus yang wajib lihat lah kalau misalnya kita jalan-jalan ke Italia gitu. Terus next, The Starry Night, Vincent van Gogh. Nah ini materi AJS online kita baru aja minggu lalu ya. Seniman Vincent van Gogh dari Belanda. Nah, seniman ini termasuk unik nih. Dia melukis lebih dari 900 lukisan seumur hidupnya dia, semasa dia hidup ya. Tapi cuma 1 lukisan dia yang kejual selama dia hidup. Selebihnya lukisannya sedih ya. Jadi selama dia hidup dalam kemiskinan karena dia apa namanya? Melukis aja terus kan, melukis kan butuh modal kan, beli bahan, beli material dan lain sebagainya.
Tapi lukisannya nggak ada yang kejual sama sekali, cuma satu yang kejual. Terus baru setelah dia meninggal, orang-orang banyak yang mencari lukisannya dia setelah dia meninggal. Nah, lukisan ini The Starry Night ini yang teristimewa nih. Selain karena lukisannya ini merupakan karya dia di akhir-akhir masa-masa akhir hidupnya, pada saat dia sedang perawatan di asylum, waktu itu dia di rumah sakit jiwa nih waktu melukis ini. Terus ini juga merupakan visual memory dia, rekaman visualnya dia terhadap pemandangan di jendela kamar asylumnya dia, di kamar rumah sakitnya itu. Jadi dia melihat view ini nih. Dan ini rekaman dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, layers by layers, terus sampai akhirnya dia menciptakan lukisan ini. Ini merupakan visual memorinya dia. Yang bikin istimewa juga adalah lukisan ini yang menggugah para ilmuwan dunia yang bergelut di teori turbulence di udara waktu itu. Kayak, oke, sebentar. Nah, ini teori Kolmogorov scaling tahun 1940. Dia seorang ilmuwan Rusia, Andrei Kolmogorov namanya. Dia menemukan teori tentang turbulence di udara. Kayak gini gambarnya. Mirip-mirip sama si gambar turbulence yang ada di lukisannya The Starry Night. Jadi teori tentang gimana hot air and cold air itu collide sampai dia menimbulkan sebuah turbulence itu. Kalau kita naik pesawat kan suka ada tiba-tiba kayak geredek-geredek gitu ya. Nah itu kalau orang-orang sebut itu turbulence. Jadi itu kayak hampa udara yang terbentuk dari pergerakan udara dingin dan udara panas. Pokoknya ini science banget lah. Nah, sekitar 64 tahun kemudian, ada sebuah teleskop namanya The Hubble, lokasinya di California, Amerika Serikat. Nah, teleskop ini mengcapture sebuah turbulence in space, atau waktu itu disebutnya wormhole galaxy. Nah, somehow si turbulence in space ini mirip banget sama turbulence Yang dilukis sama Vincent van Gogh. Kalau mau lihat lukisannya kayak gini. Ini mirip banget sama teorinya si Van Gogh. Nah, apakah could it be turbulence yang dilihat Van Gogh waktu itu? Nobody knows, karena sebelum orang-orang melihat lukisan ini dia udah keburu meninggal gitu. Jadi mau nanya sama siapa nggak tahu. Dan dia nggak pakai alat loh, mata telanjang. Betul. Mengerikan kan? Padahal kita baru bisa lihat setelah teleskop Hubble ditemukan 60 tahun kemudian. Betul sekali. Jenius kan? Oke, nah terus lanjut. Ini Cubism. Anak-anak juga sudah menerima materi Cubism ini dan sudah mencoba berkarya seni dengan teknik Cubism ini. George Braques ini adalah salah satu pionirnya Cubism. Dalam Cubism ini, sebuah objek dilukiskan in projection ya. Nggak tanggung-tanggung nih, dia berusaha menggambarkannya kan objeknya 2 dimensi, tapi somehow dengan Cubism ini terlihat seperti 4 dimensi, nggak tanggung-tanggung. Nggak cuma 3 dimensi, tapi 4 dimensi. Nah, Cubism ini aliran karya seni yang menggunakan banyak sekali titik perspektif di dalam teknik melukisnya. Jadi seolah-olah kita melihat objek lukisannya itu dari berbagai posisi gitu, dari berbagai posisi, dari kanan, kiri, atas, bawah, pokoknya segala macam, plok ditumpahin di satu lukisan. Nah, teknik ini yang kemudian menginspirasi teknologi animasi 3D dan 4D di dunia. Inspired by Cubism. Oke, ini salah satu karyanya George Braques juga, yang Cubism juga, Bottle and Fish. Jadi fragmented dan seolah-olah kita melihat dia berputar dari segala arah gitu, dari segala perspektif. Ini seniman berikutnya Gustav Klimt tahun 1908, judulnya The Kiss. Nah, kenapa lukisan ini sangat influential? Karena lukisan ini merekam golden period di masa Byzantine waktu itu. Lukisan ini lapis emas. Nah, ini menjelaskan betapa teknologi penggunaan material emas kala itu sudah mulai advance, sampai bisa dibikin gold leaf, terus diaplikasikan ke lukisan. Dan somehow lukisan ini juga masih sangat relevan. Jadi kalau dilihat di masa sekarang tuh masih kelihatan kayak
kayak advance gitu loh, masih kelihatan nggak kayak lukisan Zaman 100 dulu. tahun yang lalu. Nah, I guess gold is forever, yes. Emas segala-galanya lah ya, selamanya ya. Oke, lanjut. Ini decalcomania. Anak-anak juga pernah menerima materi ini dan berkegiatan dengan teori decalcomania. Ini sebuah transfer teknik dikembangkan di era abad ke-18. Jadi caranya gimana? Pakai ink atau paint, terus dipakai dua medium nih, pakai dua medium dan dua support. Ini teknologi yang waktu itu advance banget. Jadi seniman menggunakan dua medium, wow. Terus menggunakan dua support, wow, gitu, lebih wow lagi. Nah, ini pakai paper, pakai kertas, pakai gelas, pakai aluminium foil, terus dengan tekniknya susah ya dijelasin sekarang. Mungkin kapan-kapan kita bikin lagi kegiatan ini. Nah, teknik ini digunakan oleh para seniman surrealis waktu itu untuk menciptakan image yang di luar alam bawah sadar. Nah, somehow beberapa tahun kemudian teknik ini digunakan sama psikolog-psikolog untuk ink blot test, atau waktu itu dikenal dengan Rorschach test. Ini untuk menganalisa karakteristik dan emosi seseorang. Kalau kalian mau coba, teman-teman mau coba, nih ada linknya, boleh dicoba, theinkblot.com, kalau iseng-iseng mau coba ya. Nah, ini terinspirasi dari si teknik surrealism yang dipakai sama André Breton. Oke, lanjut. Nah, ini seru banget nih waktu kita belajar ini nih, waktu kita memperkenalkan anak-anak tentang teori warna. Dengan teori warna ini kita mencoba menjelaskan ke teman-teman bahwa ini sejarahnya gini loh, kenapa kok bisa spektrum warna yang sekarang kita pakai itu seperti ini. Jadi justru malah bersinggungan sama dunia sains nih, tentang bagaimana sifat cahaya, terus pada saat dia menyentuh prisma cahaya, cahaya itu disperse gitu, disebar jadi beraneka warna, dan ini yang ditemukan sama si Isaac Newton ini. Jadi dia lagi iseng-iseng, ada cahaya masuk dari jendelanya dia, terus kok cahaya kan putih, cahaya matahari itu kan putih atau kuning gitu kan, satu warna lah intinya. Tapi kenapa kok somehow dipantulkannya kok jadi beraneka warna? Nah, di sini Newton melakukan berbagai macam observasi dan penelitian dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak sekalian belajar art, sekalian juga belajar science. Kita bikin color wheel spinner waktu itu. Nah, teori warna ini yang sampai sekarang masih dipakai. Teori warna primer, sekunder, dan tersier. Masih dipakai di seluruh dunia untuk berbagai bidang. Terus, pokoknya menarik banget ya waktu kita bahas tentang materi ini. Nah, berikutnya, kaitannya art dengan teknologi. Ini ada Vanta Black. Vanta Black ini adalah material substance yang dikembangkan di UK kalau nggak salah ya. Terus, dan akhirnya dipatenkan sama si yang namanya Anish Kapoor. Anish Kapoor ini seniman UK. License-nya itu exclusively dipakai sama dia. Jadi semua orang nggak ada yang boleh pakai. Istimewanya apa sih Vanta Black ini? Vanta Black ini satu material warna yang dia mampu menyerap 99,96% cahaya. Jadi kan kalau sifat warna hitam itu kan menyerap cahaya ya. Nah, ini materialnya ini menyerap hampir 100% cahaya. Jadi mau dilihat dari sisi sebelah manapun itu flat aja gitu, flat aja karena semua cahayanya diserap sama dia. Kita nggak bisa lihat shadingnya. Kalau dibandingin sama patung yang sebelahnya itu kan yang warna gold itu masih kelihatan tuh. Nah, ini ya udah flat aja, hitam aja gitu. Nah, nama Vanta Black ini dipatenkan atau dibikin license exclusively sama si yang namanya Anish Kapoor ini. Dan ini sempat kontroversi banget nih di dunia seni karena ya egois banget sih ini orang gitu kan. Punya ada teknologi baru ini kok dia nggak mau bagi-bagi gitu, dia cuma membolehkan Vanta Black ini dipakai sama studionya dia untuk karyanya dia. Nah, akhirnya ini menggugah men-trigger artis lain di UK juga namanya Stuart Semple. Dia menciptakan pigmen hitam juga sama. Sekarang udah black versi 4 kalau nggak salah. Ini black 3.0.
dia nggak sehebat si Fanta Black sih. Fanta Black kan hampir 100% tuh. Ini cuma 98 sampai 99% menyerap hitam. Tapi masih oke lah. Maksudnya masih tetap kelihatan flat juga. Kayak gini contohnya nih. Ini nggak ada shading sama sekali. Jadi benar-benar menyerap cahaya, saking menyerapnya jadi kelihatannya flat aja. Nah, saking dia keselnya sama si Anish Kapoor itu kan, dia sampai bikin terms and condition. Kalau orang mau beli warna gue yang ini nih, Black 30 gue ini, dia harus mendeklar bahwa dia tidak berasosiasi dengan Anish Kapoor sama sekali, dan dia tidak membeli on behalf of Anish Kapoor. Pokoknya semua orang boleh beli si pigmenter ini kecuali Anish Kapoor, karena dia saking bete-nya. Kenapa? Kecuali pengikutnya Anish Kapoor. Saking bete-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kegiatan Art Jam Session berusaha untuk menyentuh segala macam bidang ilmu.